Jadi kan memang ide di dalam kepala lu tuh yang lama ya. Terkumpulnya Iya, lama, iya. manurunan ke bawah tuh mungkin sebulan selesai lah. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih basu mambo des bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sana sadonyo. Oke, seperti biasa kita selalu kedatangan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang dan kaliko kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang penulis dari ranah Minang. Kita perkenalkan saja Uda Novik Elkoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Udah ada? Desbi. Alhamdulillah. Oke, kalau nama penanya lah ya. Nama penanya. Novik Elkoto. Nama Ya, asli Bobby Novika. Novika. Oke, udah. Karena baru pertama kali bertemu ya. Oke. Pertama kali bertemu. Lu pernah cerita-cerita sebelumnya, nak? Baru pertama kali Pertama ya. kali ya. Iya, iya. Wak pengen menggali sangat dalam musik. Yo. Udah kini kok seorang penulis wak pengen tahu dulu genrenya ada dulu. Fiksi kah, non fiksi kah? Kalau ambo gini, Ya. kedua-duanya. 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 Kebetulan kedua-duanya. Aku iya. Jadi gitu kedua-duanya. Biasanya kan kalau penulis konsen cie aja kan. Cie. Kalau udah kedua-duanya. Kedua-duanya. Oh, oke. Nah, kenapa pilih kedua-duanya? Sebenarnya nggak milih sih. Cuma lah terarah gitu saja. Terarah begitu Terarah saja. gitu. Jadi mungkin pengalaman menulis sebelumnya dari non fiksi ya pergi ke fiksi. Plus bersebut dengan orang yang juga menulis novel ya mungkin terpengaruh terbawa Terpengaruh itu. lah. Oke, berarti di mana hatiku senang sih. Itulah. Taraga yang non fiksi. Ya. Berarti ketika kebetulan lo Kebetulan. circle-nya seperti Ah, saya itu adalah orang-orang non fiksi, lebih ilmiah filmnya. sebenarnya. Oke. Sabtu kalau misalnya sedang berkumpul ya kawan-kawan yang sadonyo tentang penulis fiksi, Ya. udah bela fiksi. Soalnya lebih kata P-nya tergantung materi aja sih sebenarnya. Udah. Jadi kalau misalkan ada bahan tentang fiksi, ya dikumpulkan, lalu kemudian di plot-plotnya dijadikan novel, roman atau puisi atau cerpen. Beberapa kebetulan juga kalau ada yang materinya tentang non fiksi kayak hasil penelitian, tipsi, kemudian referensi, ya sudah kita bikin juga yang non fiksinya. Oh, oke. Oke. Kok kan bagi kawan-kawan kawan-kawan tahu Sambo sih. Tahu Sambo menulis itu adalah suatu hal yang eh, mau apa ya? Menjemukan ya. Menjemukan ribet, lamo gitu ya. Mbak sih udah bisa menulis bahkan all genre gitu. Oh iya. Iya, all genre. Oh iya. Ha-ha. Maksudnya apa nih? Udah orang lain bosan tuh. Oh bosan ya. Sedangkan udah sadonya udah buek gitu Bisa kan. gitu Iya, ya. bisa. Bahas supaya menimbulkan ketidakbosanan dalam menulis kok. Soalnya aslinya Ambo pribadi pun juga bukan orang sastra lah, secara akademik ya. Oh, emang Bukan lulusan mana? administrasi publik. Oke. Jauh lah ya, jauh ya. Sip. Jadi, tapi di dalam pengalaman kuliah mungkin itu memang bersebut dengan orang-orang yang menulis mungkin ya. Terus juga bertemu kisah-kisah yang kayaknya bagus lah kalau dituliskan gitu. Itu tuh mungkin yang mendasari kenapa menulis. Ambo sendiri juga bukan backgroundnya sastra lah. Iya. Tunggu dulu. Ya. Biasanya kan orang yang pengen menulis kok bisa dikatakan dari keteknya lah. Ya. Ada yang seperti itu. Latar aja. Ada yang model itu. Ya. Tapi kalau udah? Enggak. Baru tahu menulis pun juga masih waktu kuliah. Oke. Itu pun lah selesai kuliah. BC1 itu baru sadar bahwa aduh ternyata yang mau dituliskan gitu. Nah itu pengalamannya. Kenapa menuliskan banyak yang lain? Kalau kini kan di Ya. dunia konten kreator kan bisa buat konten. Ya konten kayak video gitu Iya. ya.
Ya mungkin lah ke situ lo arahnya mungkin. Itu lo arahnya ya. Ke situ lah arah itu ya. Oke. Dah. Ya. Berarti pemantik udah waktu mulai menulis itu gara-gara ada satu apa kok ya? Ada satu ide kah atau ada satu kejadian yang kok kayaknya menarik ditulis kok. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau pribadi ya, kan semua orang beda-beda ya penulisnya. Jadi menulis itu 3 hal. Pertama karena ada yang akan ditulis. Yang kedua karena memang ada yang harus ditulis. Dan yang ketiga ingin membuat produktivitas diri. Nah, 3 tuh. Jadi ini beda tuh kadang. Kalau orang ini kan beda tuh, ada author, ada writer. Nah, beda tuh. Penulis dan pengarang. Nah, kalau beda ya? Beda. Kalau di Golo. luar negeri itu nggak beda mereka tuh. Tunggu lo. Tadi ada 3 dulu, bahas cek deh. Oh boleh. Ada 3 orang menulis kok. Kamu mulai pribadi kayak. Aku yang versi ya. Berarti kalau bisa dituliskan kok by Novik El Koto gitu. Oke, karena ada yang mau ditulis, ada yang akan ditulis, karena ada yang harus ditulis. Dan mengubah menjadi produktif. Agar tetap produktif. Ya, 3 itu kelompok pribadi. Udah. Dan ketiga-tiganya itu jadi alasan itu selalu tuh yang mendasari kenapa tiba-tiba ada buku ini, ada buku ini, karena 3 tadi itu. Salah satunya. Kalaupun tidak ada yang akan ditulis, tapi harus ditulis, ya udah tulis. Itu kelompok pribadi ya. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditulis dan tidak ada yang harus ditulis, kealihkan yang ketiga jadi produktif. Gitu. Yang penting kita tetap produktif, bikin karya. Oke. Tadi yang tadi terpotong tadi. Outdoor kok outdoor bukan? Bukan. Outdoor itu yang pengarang. Outhor tulisannya ya. Oke. Pengarang. Semua yang writer kan. Writer, penulis. Sama apa beda tuh? Ya sepanjang yang Ambo ikuti ya kalau pengarang tuh dia khusus memang ada yang di dalam dia membuat sendiri mengkonstruksikan sebuah narasi lah. Jadi kalau writer tuh dia bisa dipesan kayak SEO writer gitu kan, kayak dia dipesan bikinkan tema Ikocie gitu kan. Oh gitu. Bikinkan Ikocie itu. Writer tuh lebih ke situ dia. Ya dua-duanya sama-sama menulis sih. Ujungnya sama-sama menulis. Cuma bedanya kalau author kok lebih membangun dari awal. Oke. Nah, udah kedua-duanya pun Jo. Alhamdulillah sepertinya begitu. Karena basicnya memang di awal tuh dari writer tadi itu. Oke. Siap. Dan buku apa yang pertama kali udah buat waktu itu? Sampai kok kan ibaratnya memutus kebiasaan lama gitu. Nggak pernah mau menulis selama tiba-tiba nulis. Dan apa judul pertama yang membuat udah akhirnya awak putuskan untuk nulis? Sebenarnya terpaksa aja sih. Terpaksa. Oke. Keadaan terpaksa aja. Jadi waktu itu kan kita kebetulan kuliah di Jogja lah. Kuliah sambil kerja. Nah, entah kenapa kemudian sampai ke radio tuh diminta jadi editor. Nah itu mulanya tuh. Kamu nggak tahu EYD sama sekali waktu itu. Nggak paham EYD gitu. Tapi karena itu udah bekerjaan, ya sudah mau belajar EYD surang di kantor. Jadi di depan komputer ada buku EYD yang mau belajar. Situlah mau jadi editor. Nah habis itu ngajar kuliah. Ada pekerjaan jadi SEO writer. SEO writer kok akhirnya kok? Kalau misalkan buka SEO. Search Engine Optimization. Oke. Itu sempat bekerja tuh 3 bulan di Jakarta kan. Nah situlah belajar menulis itu di situ tadi. Tulis edit tuh tadi. Berkembang. Masuk karena fiksi. Fiksi ini cerita kok kan membawa edit kok banyak dicari lah. Kawan-kawan banyak cerita kan, rumah-rumah di sekitar awak banyak tahu kan, banyak yang kejadian. Itu tuh mungkin terekam di kepala. Ya kenapa nggak dituliskan saja, coba lo menulis fiksi gitu ya. Nah itu mula-mulanya. Oh berarti karya pertama udah adalah? Dulu waktu itu karyanya membukukan hasil penelitian. Hasil penelitian di kantor di Jogja. Oke. Jadi awak diminta jadi editor sekaligus penulisnya. Itu yang pertama diterbitkan dulu. Itu kok boleh spill judul apa temanya? Waktu itu ada program pemerintah sih. Kalau pemerintah. Presiden sebelumnya lah. Oke. Sip.
kayak Indonesiana gitu ya. Gitu-gitulah. Oke, berarti Chef itu karya udah pertama sebagai penulis lah Penulis. ya. Ya, seperti itu. Karena kebetulan terpaksa, berawal dari terpaksa. Terpaksa. Terpaksa karena Terpaksa, keadaan harus jadi editor waktu Editor, itu. ya. Tapi sekaligus karena editor kan Nah, nulis juga nulis jadinya. ya kan. Nah, Iya. Akhirnya tahu lah karya. dari situ mulai. Oke, kalau yang karya yang tidak terpasu pertama Itu yang 3 novel Lambo. Kebetulan ada 3 novel yang sudah dibuat. Yang Isak Rumah Gadang itu. Isak Rumah Gadang ya. Oke. Sama yang kedua yang Senandung Ibu Cahaya itu, dan yang ketiga yang Ani Zarudin Salju itu memang ngalir gitu aja. Oke, tunggu tuh. Ya. Tiba-tiba membuat 3 novel. Ya. Oke, kok cukup mengejutkan. Biasa orang kan BC lah dulu ya. Ya. Itu diterbitkan secara langsung 3-3-nya. Enggak. Dulu jadinya prosesnya panjang juga tuh. Kan mau kerja juga di Jakarta dulu, pernah kerja di Jakarta. Di situ pun masuk diminta jadi editor juga. Jadi entah kenapa lah terarah gitu saja kan. Iya. Nah, di situ lah kebetulan yang punya perusahaan nih Koko pun penulis orang Minang juga. Orang Minang juga kan. Nah, beliau lah yang dari situ, karena sering interaksi mungkin ya. Interaksi beliau diajarkan lah kok poin-poin caranya, tapi dasar-dasar aja diajar kan. Iya. Nah, karena waktu itu pingin lah bikin 3 novel serangkai dilamati sih. Tahun 2000 udah balik tuh. Nggak tahu judulnya apa roh, pokoknya 3 serangkai aja. Kayak trilogi gitu trilogi ya. gitu, itu saya nggak bayang dulu kan. Pokoknya nulis apapun judulnya nanti, pokoknya nulis. Ya alhamdulillah terwujud ya. Kini terwujudnya. Oke, kok kawan-kawan di rumah pun lah penasaran juga sih bahas sih karya-karya dari Yuda. Kok kami dari tim TVRI juga lah. Aduh ya. Keren. Luar biasa tuh. Luar biasa ya. Kita putarkan video berikut ini, check it out. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, kok cukup tamanong mau mencari video kok. Kenapa? Karena begitu banyak tulisan yang lah udah gue dan itu all genre semua. All genre kayaknya. Genre kayaknya. Kayaknya. Maksudnya ada fiksinya lah, ada non fiksinya gitu ya. Itu apakah kalau misalnya kawan-kawan di rumah ya pengen jadi penulis ya, apakah seorang penulis kok cukup menjanjikan? Finansial maksudnya, ekonomi ya. Menjawabnya. Jadi Kiko, kalau ada memang orang yang nulis kayak tadi di Jogja karena terpaksa menulis, ya kan artinya ada finansial di ujungnya. Tapi kalau balik tadi kayak yang 3 pertama tadi, ya misalkan ada yang akan ditulis, ada yang harus ditulis dan memang ingin produktif, maka tidak selalu harus presentasinya adalah bara pitih dapet. Nah, karena faktanya memang sesuatu itu kan proses ya. Iya betul. Yang wak tahu kayak misalkan Laskar Pelangi pun kan tidak booming pada hari itu. Iya. Yang kita tahu dia sekarang kan. Tapi kan perjalanan panjang Sataba atau novel kan tidak tahu orang. Iya, nah, itu kan ya dramatis lah. Tapi kemudian berhasil toh. Jadi kalau menjanjikan atau enggak, kalau wak lihat kini dengan ada media sosial, orang mainnya ke buku-buku digital. Kayaknya sih peluang kadang, karena memang buku kita pun juga coba di e-book juga kan, di Google Playbook itu dijual ke luar negara juga kan, lumayan juga lah gitu kan.
Nah, lebih banyak gitu, dia ada peluang kadangnya lah. Oh. Nah, jadi nulis buku sama kayak bikin lagu juga kan, bikin lagu taruh di YouTube, kemudian lihat orang konten kan, Ya. dapat passive income sekian. Ya. Nah, sama aja buku juga itu juga, passive income juga kan. Oke, oke, oke. Ada royalti juga, tapi ya memang bila dapetnya tentu yang lebih akan rasa sensurang kan soalnya kan. Oke, oke. Berarti penulis buku kini nggak hanya buku fisik berarti Enggak, justru lebih banyak ke digitalnya. digitalnya. Oh, berarti kayak AdSense kalau itu di YouTube kan AdSense. Ya, aksen ya. Berarti itu kayak dijual di Google Di Playbook media-media elektronik digitalnya, Oh. buku-buku digital ada seperti itu. sampai ke luar negeri orang Bali. Ya, kalau Google Playbook pasti dia punya buku, upload di Google Playbook pasti dibaca orang 70 negara kalau nggak salah sekarang, 66 negara lebih kurang. Itu ada ditulis ulang versi bahasa lain kayak gitu. Itu atau tergantung kita. Kayak bahasa Indonesia aja kan, misalkan nulis buku bahasa Indonesia, Mm-mm. kan orang Indonesia banyak di dunia. Oh iya. Gitu Oke, kan. oke. Oh berarti itu ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk menulis ini jangan terlalu money oriented Bana berarti ya. Sebaiknya jangan dulu, jangan. Tapi ya boleh aja, udah kan Boleh namanya aja ya. orang, ya namanya berkarya boleh ya kan ya. Kalau dihargai dengan lebih akan bagus lagi Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, Ya, ya anggap saja balik sebuah karya. produktivitas tadi. Produktivitas. Wah, enggak tahu ibaratnya kita ambil karya doci 2 sampai 10. Ah. Wah, enggak tahu karya mah yang beko yang Itu naik. Kak, berarti hampir sama dengan di media sosial tuh. Sama kayak gitu. Konten-konten Konten mana itu. yang kan naik itu kan Wah, nggak tahu tuh. tuh loh. Betul-betul. Cuman ketika tuh, ini Giko, kalau prinsip Giko, sebenarnya kan buku itu awak yang buat itu doh. Bukan ciptaan kita lah. Buku apapun, entah fiksi atau non fiksi itu bukan ciptaan kita. Itu kan ciptaan yang date. Yang ada di kita itu cuman mengkaryakannya saja kan. Ya, ya. Kata-kata itu kan bukan punya awak. Kalau dititipkan saya tuh kalau kata-kata aku tolong susun gitu kan sama Tuhan kan. Iya. Susun dibikin buku. Oke. Makanya hanya ada hak karya bukan hak cipta sebenarnya sih. Hak karya ciptanya punya Dati aja. Ya berbeda ya. Oke, berarti dari sebanyak buku itu ya, Ya. bisa ke Google apa ke internet lah, Ya, bisa dibeli alhamdulillah. orang versi digital. Digital. Versi digital. Nah, aku juga jadi pembuka pikiran juga bagi kawan-kawan saya di rumah yang mungkin pernah kamu membuat buku nggak jadi ragu kan karena Iya, iya. sialan orang mau coba buku kini karena banyak orang nyebut itu dah. betul. Banyak orang nyebut itu sialan nama coba buku kini. Iya. Orang kini internet sudah Iya, orang. iya, betul. Ternyata kini bahkan sudah bergeser juga lagi ya Iya. kebiasaan orang yang dulu buku fisik Alah, ke buku ke digital. buku digital. Ya. Iya. Bahkan Ambo pribadi pun baca berita misalnya kan dulu yang Ya, berita sekarang fisik portal kan. ya. Ya, kini baca di portal Portal. berita. Tapi tidak menghilangkan rasa cinta membaca juga gitu. enggak. Oke, dah dari buku-buku udah tuh ada yang paling nendang, Maksudnya yang paling hits lah gitu ya. kayaknya belum ada dah. Oke. Belum ada. Tapi yang versi udah yang wajib baca orang-orang. Oh gitu. Mm-mm. Ya tergantung sih kalau mau pencinta buku fiksi ya mungkin novel-novel tuh kayaknya karena memang diangkat dari kisah nyata juga ketiga-tiganya tuh. Yang trilogi tadi Ah, ya. kisah nyata. Jadi plot-plot cerita tuh dijadikan kisah gitu kan. Ketiganya. Oke. Ya. Nah, kalau yang kan berarti yang trilogi tadi kan Hmm, berbahasa Minang kah atau berbahasa Indonesia tapi Campur. temanya Minang? campur. Oh, campur. Minang Indonesia juga. Itu biasanya bahasa minat kan bercampur-campur bahasa kok. Hmm. Kalau bagi orang yang orang Minang mungkin lanyau sirnya kan bisa sih melahapnya Iya, dengan iya, baik. iya. Tapi dengan orang yang bukan Minang, Kebetulan di novel yang Ambo tulis tuh memang di bawahnya ada catatan kaki. Ya, misalkan batu sangka kan, Iya, yang memang klasik banget nggak tahu orang sampai di bawahnya keterangannya. Misalkan tangkelek, misalkan apa tangkelek gitu kan. ya Atau misalkan nggak ada tengkelat ya. itulah kayak bako apa maksi bako. Tapi itu juga kelebihannya kalau memang mau sih orang-orang nulis sekaligus memperkenalkan bahasa Minang keluar. Jadi kalau semuanya di bahasa Indonesia kan semua, iyalah dah lewat kita kan. Iya, iya. Padahal kan tidak mau dituju kan. Betul, betul. Jadi semakin banyak bahasa-bahasa klasik itu dinovelkan, dibaca orang, ya sudah. Akhirnya nanti orang tidak cuma tahu randang-randang aja kan, Iya, tapi betul, tahu yang betul. lain. Iya, betul sih. Kalau ambaco Kalau Ambo sih ya gitu ya. Betul. Kalau ambaco buku-buku sastrawan-sastrawan Iya. Minang dahulu kan Kan yang mereka sengaja mereka untuk menaruh kata-kata yang klasik tuh di situ. betul.
bahasa Minang disale-salean. Ah, itu. Akhirnya orang terbiasa dengan kata-kata kumuh, Ah, itu. gae gitu Gae ya. itu. Iya betul-betul sih. Eh, itulah kontribusi awak sebagai penulis dari Ranah Minang Nah, terhadap karya sastra Indonesia dan terhadap bahasa Minangnya. Bahasa Minangnya lebih dikenal ya, baik oleh orang seluruh masyarakat ya Indonesia. kearifan lokal lah. Kearifan lokalnya. Oh, berarti mulia. Dah, Ya, ayo. pengen tahu yang tiga tuh tentang apa sih sebenarnya novel tuh? Cinta kah atau Oh gitu. kisah kepahitan hidup ya kan itu. Jadi waktu itu 2002 balik itu kan, waktu jadi diminta jadi editor tuh kan di meja editor tuh di Jakarta tuh, mimpi itu tiga loh tuh. Nulis tentang perempuan, tentang budaya dulu. Kemudian tentang perempuan dan tentang pendidikan. Oke. Jadi ketiganya kini itu isinya tentang budaya, tentang perempuan, tentang pendidikan. Di masing-masing buku tuh ada itu. Ada itu. Oh, Fokusnya oke, ketiga tuh. oke. Budaya, pendidikan, dan perempuan. perempuan. Kenapa itu? Soalnya sih lebih kepada karena mungkin tulisan tuh lebih banyak ke Minang ya. Minang tuh kan punya 3 kekuatan itu tadi. Perempuannya, matrilinealnya itu kan, genetika perempuannya, kemudian pendidikan ya orang Minang dulu tahu lah. Indonesia di bueknya itu kan. Sama satu lagi budaya ya, Minangkabau kan budaya yang sangat Cukup kuat. sangat kuat malah ya, budaya yang sangat kuat Minangkabau itu. Oh, oke. Maka dari itu diangkatlah Dicoba membuat novel. novel yang bertemakan Minang dengan perempuan ya, dan pendidikan. pendidikan dan kebudayaan. Ya. Kok harusnya wajib baca sih di masih orang bisa membacanya. Ada di Shopee ada. Oh, berarti digital ya? Ya di Shopee-nya ada. Nah, cetak juga ada di Shopee. Di Shopee ada, di digital ada juga. Oke, siap. Tadi ada bukunya apa tadi Isak Rumah Gadang, Senandung Ibu Cahaya. Senandung Ibu Cahaya. Itu pendidikan. Oke. Nah, kalau yang Rumah Gadang yang budaya kan. Oke. Berarti di yang Fokus sentralnya budaya yang pertama. Oke, Isak Rumah Gadang ke budaya ke. Oke. Yang Senandung Ibu Senandung Cahaya. Ibu Cahaya ke yang wanita. Yang pendidikan. Oh, pendidikan malah. Pendidikan itu. Oke, yang Baru yang terakhir perempuan. Tiga-tiganya. Oke. Nah, kok jarang-jarang kalau sebut orang yang nulisnya cukup ya. Yang Iko buliah, yang Iko oke ya. Karena mungkin pengalaman aja mungkin. Di bawah pengalaman aja. Oh, berarti udah pengen melihat apa yang udah lihat, apa yang udah rasakan juga mungkin relate sama orang lain dan dirasakan orang lain. Ya. Karena kan rumus menulis itu kan simpel saja. Tuliskan apa yang ada di sekitarmu. Kan itu saja ya kan. Kalau kita berangkat dari situ maka tidak sulit. Tapi kalau kita memaksakan masuk ke dunia orang, ya sulit kita. Oke. Berarti kalau menulis itu paling pertama adalah tulis yang ada di sekitar. Ya, yang paling dekat dengan kamu. Itu yang mau dengar dari orang. Iya, Pi masuk kok setelah Bu Indo Mandongan masuk kok. Kalau misalnya lingkungan itu di perkotaan, perkotaan. Anggota. Kalau lingkungannya pedesaan, desanya kira di kampung awak lo. Kampung awak lo ya. Iya, kampung awak. Kira di satu tempat tuh nak ada orang tinggal awak ya tentang alamnya. Tentang alamnya. Iko bisa jadi wak pulang dari siko jadi penulis. Amin. Atau malah jadi filsuf. Amin. Nah, boleh ya. Apa tuh? Kalau Iko kan udah menulis buku fisik berarti kan? Fisik. Udah menulis buku fisik. Kemudian diterbitkan. Kalau yang menulis online ada enggak? Yang kan kini kan sedang musim tuh aplikasi-aplikasi dulu tapi yang jadi SEO editor itu yang kita disewa gitulah, nulis artikel tapi online itu. Itu yang. Oke, siap. Nah, Kang, ada beberapa paradigma bahasa keren juga macam padahal lu cari bahasa keren. Wah, cari istilah bahasa yang ngepang di gampang aja. Agak-agak mungkin. Yang agak-agak fenomena-fenomenanya lah. Udah dulu bekerja di sebuah perusahaan, itu sebagai SEO editor. Nah, itu kan pekerjaan yang ala kalau Cek Lampung di mana kerja di kantor tua. Nah, ini udah memutuskan berhenti kerja situ atau tetap bekerja situ dan udah sebagai penulis ke sampingan?
Tapi tahan dulu. Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, di sana jangan lupa saksikan Tampe Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV, bisa juga sana tonton streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasinya TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Uda Novik El Koto. El Koto kok klan. Nama klan ya. Kebetulan emang orang Koto sih. Emang asli Koto. sukunya Koto. Ya, cuman kalau El Kotonya enggak itu sih sebenarnya. Ah, beda lo artinya. Beda loh. Oh, boleh tuh dibuka sekete. Jadi sebenarnya kalau Koto itu kan artinya kalau Koto Anafis kan benteng. Nah, jadi benteng itulah. Nah, mudah jadi benteng aja tulisan itu kan gitu. Oke. Novik si benteng. Wah, oke. Itu nama pena aja. Nama penanya ya. Oke, siap. Kok keren juga. Tadi ada wak tanyakan. Udah. Iko pernah penulisku emang udah konsesiku saya sebagai penulis atau udah punya kegiatan lain? Kalau pribadi, sebelumnya kan jadi dosen juga, dan jadi pengajar di perguruan tinggi kan, di Bukit Tinggi, dan sekarang masih aktif di UT. Oke, berarti udah ada ngajar di beberapa kampus lah ya, beberapa kampus. Sempat kemarin tuh. Dan menulisku sambilan kah atau hobi atau apa? Bisa dikatakan ya hobi lah ya, hobi mungkin. Oke. Hobi mungkin tuh. Hobi ya. Berarti kalau karena hobi musik ya, misalnya dalam sehari tuh main musik tuh ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Karena hobi mah lagu, minimal di kamar mandi cuma lagu tuh. Kalau seorang penulis Pak? Nggak tahu lah, mungkin beda-beda mungkin orang. Ada orang yang memang mengkhususkan waktunya, misalkan habis subuhnya nulis. Ada juga orang yang tidak tahu waktu. Kadang orang lalu hanya menulis surangan. Nah, itu beda-beda orang lah. Kalau udah lebih banyak random aja. Random aja. Ada waktu teluang. Tulis. Gua pengen tahu dah. Kan menulis kok kan contoh lah kayak udah novel Tabako misalnya. Tabako. Misalnya kan novel Tabako anggaplah 100 halaman contoh ya, 100 halaman. Itu kan butuh kan nggak hanya ngetiknya aja ya, nggak hanya ngetiknya itu selesai. Untuk mengetiknya saya mungkin butuh waktu bisa jadi sebulan atau seminggu paling capek gitu ya, paling capek banget. Tapi ada yang lebih lama dari itu adalah memikirkan ide, mengembangkannya. Kalau penulis itu sih step-stepnya biar kami yang kurang tahu kok bisa jadi tahu gitu. Beda-beda aja sih kayaknya tiap-tiap orang tuh udah jadi beda-beda. Kalau awak nih Giko, jadi buku itu kan tidak ditulis selesai sekarang, tidak tulis kini loh. Jadi memang panjang kan. Kayak misalkan tadi Nisa Rumah Gadang tuh, itu memulai nulis 2015 balik. Oke. Selesainya 2020. Serius? 5 tahun? 5 tahunan. 5 tahun baru diterbitkan. Tapi yang tadi yang terakhir ya tadi Anizar dan Salju tadi itu yang Rumah Gadang Letih Salju itu 3 bulan. Lah, selesai. Capek malahan. Iya, capek malahan. Capeknya karena lah tak biasa nulis atau tahu caranya. Oh, ya tadi itulah mau karena lu tahu mana caranya. Lu tahu cara menulisnya lain. Nah, berarti kalau misalnya kawan-kawan di rumah yang lah tak biasa nulis, bis 3 bulan bisa ya? Harusnya. Ya mungkin bisa lah, insya Allah bisa. Karena memang banyak juga yang menurut itu sekarang kan. Ada yang nulis tuh ya per minggu malah. Selesai per bab per minggu selesai. Sebulan selesai. Jadi kan memang ide di dalam kepala itu yang lama ya. Terkumpulnya lama, manurunan ke bawah tuh mungkin sebulan selesai lah. Apa caranya dak? Itu kan ide kok kan enggak bisa kadang enggak bisa ditakok lah ya. Kadang-kadang tiba-tiba muncul sih ide. Sedangkan awak sedang di perjalanan, atau awak sedang di suatu tempat yang tidak mungkin awak nulis di situ. Ya, udah memindahan isi kepala udah ke minimal kayak apa tadi poin-poin nanti ya. Oh iya. Kalau
kan orang-orang beda-beda aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang memang dia punya apa namanya sticky note lah, punya diary surang, Ya. ditulisnya, disimpan. Ada juga orang yang kalau saya lihat dia guna media sosial kayak Facebook, dia bikin status. Kalau kita awam lihat oh dia bikin status, padahal dia nulis loh itu. Iya iya. Iya enggak? Terbayang pernah aja lah tuh kayak itu. Kayak situ dulu Radit sama si Ya. Arif Pocong. Sebenarnya dia menyimpan gagasan di situ. Ya, Atau berupa quotes, hanya gue kan. Quotes itu sebagai pemantik saya tuh nyo. Biko diko ada kata luangnya diambilnya balik dari ceritanya sesuai dengan quotes tadi itu. Adonya tuh kayak itu. Jadi tidak hilang nyo. Jadi memang kalau kayak gini kan media sosial tuh membantu bana ya udah ya. Iya. Membantu bana ya digunakan aja. Bikin status ya jangan yang ale-ale aja maksudnya. Tidak sekedar ale-ale lah. Ya adalah tujuannya lah gitu kan. Aku sayangmu celamatnya. Ya boleh lah kalau menurut itu kan boleh, tapi kalau bagusnya kalau emang mau nulis jadikan itu sebagai tipenya konsepnya lah. Untuk melempar ide. wah, tadi, Menyimpan biar tadi hilang ya. di quotes tadi itu simpan. Jadi kan kayak Abi juga, mereka kan kini ada momentum nih. Kepikiran Ya. tulis quotes. Mungkin nanti quotes ini ingat suasana tadi kan. Nah, suasana itu bisa diceritakan nanti kita cerpen entah apa gitu kan. Oh. Nah, itu. Jadi dari situ melompet-lompetnya dari situ. Betul. Bahkan ada yang emang berasal dari sebuah aplikasi ya, misalnya Ya. sebuah aplikasi yang orang di situ bikin cuitan ya, Ya, cerita. malah jadi Viral. viral dan jadi film. Film ya. Ayo. Viral mana lo filmnya? Ya betul. Ini kan cuma tulisan-tulisan yang isi kapalo yang dilempar Lempar di film ya. maksudnya ke aplikasi tadi tuh, Ya, malah dikumpulan malah jadi film. jadi film ya. Oh, berarti banyak cara ya yang ada Ya. orang yang pakai sticky note Ada tadi. yang tadi pakai catatan Di mana-mana di nyawa aja. Oke, tersengkok kok dulu pakemnya kalau nulis kok kiko Enggak ada ide. sih. Ada Udah ya termasuk yang masih? Yang kedua tadi, yang lebih suka kalau ada media sosial karena mau dulu tuh berlatih editor tuh dulu di Facebook. Oh, Tiap status itu diedit. oke. Tujuan mengedit itu menemukan diksi terbaik aja. Kalau itu diksinya nyaman aja. Kalau itu diksinya nyaman aja. Karena pokoknya selalu mau edit. Oh. Di situ kan terlatih sendiri Biko tuh. Kok ternyata bagus lah. Lebih beda lo feelingnya lo kalau diganti kata Eko berbeda lo feelingnya memang gitu kan. Betul. Dengan sendirinya lah biasa sih Biko tuh. Oh, berarti aduh disandingkan dengan istilah kalau orang tesaurus apa istilahnya? Antara hal namun. Untuk mencari kosakata yang Iya. anggaplah kotor sama kumuh manca ya. Manca yo. Sama lo kayak orang foto kan. Coba udah sekian banyak Angle-angle biji gitu kan. Iya, kadang lah 10 jepretan Iya, yang pakai orang C. tahu kan cuma yang tampil saja Nyo. Tapi yang ngambil 10 kali sebelumnya kan tak tahu orang. Iya, betul sih. Persis seperti itu lo nulis tuh. Oke, berarti siapapun sebenarnya bisa nulis Bisa, kok. insya Apalagi Allah bisa. misalnya contoh yang kayak fotografer, bagaimana dia melihat sesuatu hal, Ya. ya, misalnya dari 100 jepretan mungkin yang jadi 5 balik. Ya kan? Bisa jadi kan? Mulai limo satu Iya. limo ya. Berarti semua orang pun kalau yang hobi di sosial media, nulisnya dulu di sosial media. Ya gunakan aja itu. Oke. Ya kan sayang tuh kita mau beli kuota juga kan. Iya. Wah, kamu buka sosial media. Ya tuh mentah kan dipakai aja UB status kan. Batu. Nah, udah. Itu kan trik-triknya, trik-triknya ya, trik-trik bisa dipakai oleh semua Ya, mudah-mudahan. orang. Menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Kalau misalnya hobi nulis, Ya. emang hobi nulis tangan ya, Tangan. tulis tangan, hobi ngetik, Ketik. Udah yang Yang keduanya yang mungkin. keduanya. Kalau misalnya kayak konten kreator pun banyak juga yang quotes gitu nih ya. Banyak. Dan itu berpeluang. malah banyak loh viral tuh. Ratusan ribu orang yang like kan. Iya betul Banyak. sih. Keren lah. Keren ya. Dan itu sebenarnya berpotensi untuk dikumpulkan jadi sebuah buku. Dibukukan ya. Iya. Ya. Betul ya. Ada juga yang apa cerpen apa tuh yang bisa yang satu halaman saya itu digabung lupa Ya, atau puisi, antologi apa. itu. Antologi ya. Antologi. Itu pun bisa jadi sebuah buku. Ya. Oke. Itulah. Dah. Ya. Udah kini kan kegiatan sebagai tenaga pengajar Ya. ya Masih. di yang UT. masih di berbagai universitas dan Di UT juga aja gini. UT kini. Ya. tapi sebelumnya pernah Pernah di di Bukit Tinggi. beberapa. Oke. Dan kini ada juga nulis. Nah, kalau pas udah nulis itu pasti respon keluarga. Itu kembali ke masing-masing Keluarga kita. Memang masing-masing. ini betul. Jadi
memang tidak ke semua orang jadi penulis ya, karena samalah tidak semua orang kan jadi penyanyi. Ya keluarga sih aman-aman aja. Aman-aman aja ya, terserah aja. Kami kebetulan di keluarga kami tidak terlalu banyak lah harus melekor enggak. Tidak Bebas banyak aja. keharusan ini itu. Bebas aja. Yang penting bertanggung jawab dengan diri sendiri. Minimal ya. Oke, udah kita masih akan bincang-bincang sama udah Novik, tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama udah Novik El Koto. Oke, dah. Bunyi kabarnya ya. Bunyi kabarnya, Indonesia itu. Bunyi kabarnya udah Juwo tidak hanya seorang penulisnya saja, tapi juga sebagai penerbit, betul nggak sih? Atau hanya rumor? Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Berlokasi di mana? Di Canduang. Ambo kan orang Canduang. Oke. Orang Canduang. Di Sumbar berarti ya, di Sumbar. Sumbar, dan itu di Canduang pula di kampung Canduang. sendiri. Kamu sendiri. Oke. Iko kan jarang ya, biasanya kan penerbit Iko kan di Pulau Jawa, Di kota besar di gitu kota-kota ya. besar atau setidaknya di Padang gitu Ya, kan. Dan udah membuka Surang. Surang. Oke, kenapa? Apa nyanjo ceritanya? Ya, kenapa? Boleh Boleh, sampai boleh, habis nak. Ya kebetulan jadi kan dulu kan di Bukit Tinggi Ambo aktif juga lah di beberapa. Ambo berdirikan sempat dulu membuat dua komunitas literasi di Bukit Tinggi dulu. Tapi karena niatnya dulu waktu itu komunitas itu yang akan dijadikan penerbit, publishing. Jadi di situ tuh penulisnya, di situ editornya, situ dulu yang marketingnya, jadi satu tim. Maunya mereka itu dulu awalnya kan. Integrasi ya. Pengennya di situ. Ya, ya. Tapi karena memang dalam prosesnya itu ndak ndak kesampaian, ada faktor COVID juga kan. Pas habis COVID, udah mau tagak sih surah lah gitu di kampung. Di mana Surang mana? Saya mau dengan tim lah, dengan teman lah. Tapi yang mau yang punya gitu kan. Ya, Oke. inisiatornya itu mau cari jejaring kerja ada lah. Kenapa udah memutuskan untuk menerbitkan sendiri? Kenapa enggak udahlah numpang Tempat lain kan. Seperti awalnya dulu memang di tempat lain. Opor ke tempat lain. Tapi lama-lama Giko udah kayaknya ada kepuasan lah lebih ketika awak punya sesuatu lah. Kemudian bisa membantu orang berkarya tuh kayaknya ada kepuasan juga. Oh, jadi iya betul. tambahan. Penerbit tuh kan sebagai Membantu wadah orang berkarya rame-rame lah. Awak pengen bikin penerbit berbasis nagari, memang di dusun lah gue. Agaknya di dusun tempat tinggal awak. Agaknya. Jadi pengennya itu berbasis nagari, biarkan tuh di situ. Ya. Disitulah terbit buku-buku. Siapapun boleh nulis buku apapun itu. Harus orang Canduang. Enggak. Orang bahkan buku Ambo udah orang Malang, orang Malang, orang Jawa, dosen-dosen Unan. Oh, oke. Berarti bisa orang-orang luar pun Bisa. Publishing di Tampe Publishing. Udah. Ya. Oh, berarti kalau Ambo pun misalnya punya buku kok Ya, boleh. pengen diterbitkan bisa di Boleh. Tampe Udah. Boleh. Genrenya? Nomor link. Iya, ada nomor di bawah. Oke, itu genrenya terserah. Serah fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi, kok cerita horor ya boleh ya. Boleh. Ini kan sedang marak-marak. Yang penting kalau di Tampe Ambo tuh mau cuman kalau yang non fiksi ya, ya. maksimal tuh plagiasi 20% aja lah. Nah, itu tuh kekhawatiran kita kan sekarang di situ ya. Orang karena copy paste citasi dari internet lupa bahwa itu tuh punya orang. Iya. Jadi maksudnya kan naskahnya pas dicek biko 80% sih plagiasinya gitu kan. Bahan ceknya. Pakai Turnitin lah, ada ceknya. Oh, ada lo aplikasinya. Aplikasinya. Oh, gitu ya. Berarti kalau misalnya sampai 20% berarti aman. Ya bisa dikatakan baik lah, karena kalau Gajah Mada tuh UGM itu maksimal 30% kan. Ya. Ya kalau kita di bawah itu. Oke. Oh, oke. Berarti kalau 30% sebenarnya aman karena ceritaku bisa berulang-ulang. Ya, kadang temanya sama. Ceritanya di Kadang nggak kayak buku-buku dosen juga, ya itu buku-buku yang ditulis oleh para dosen itu karena hanya ngambil jurnal luar. ya. Ini udah salah sih, cuman karena memang itu punya orang, lupa membuat memparafrase kan ini jadi terhitung plagiasi jadinya kata gitu. Memparafrase itu maksudnya Mengubah jadi bahasa sendiri ya, itulah bahasa awak ya. bahasa sendiri atau dicantumkan menurut ini di buku ini. Kalau kayak itu aman. Kalau ada dicantumkan itu aman. Oh, oke. Kalau misalnya kayak novel tadi, baca lo anunya.
Kalau novel jarang yang plagiasi, karena novel kisah individu ya, Iya, kisah iya, iya. seseorang beda-beda kisah. Tapi ada juga sih orang yang kasus-kasus tertentu yang nyomik penyurang. Oke, berarti seorang publisher tadi itu sebelum berani mempublish juga untuk menyaring dulu ya, Harus. harus disaring Kalau dulu. kalau ya kalau demo pribadi kami dengan tim ya, Mm-mm. memang wanti-wantinya itu kita tahu betul kalau kini-kini itu orang main copy paste, Betul, ya betul. mengambil sekunder internet kan, apalagi AI. Betul. Ya kan? Ya itu AI itu kan luar biasa tuh. Betul. Bahkan lahan mencemplak pun kita bisa dikatakan tidak sama AI gitu. Iya. Nah, disitulah kalau memang penerbitnya mau ya, ya mencoba maksimal segitu. Kalau masih tinggi diturunkan dulu lah, dikembalikan ke penulisnya. Oh, berarti ditolak dulu ya, atau bisa Di pending dikembalikan dulu, di pending dulu. perbaiki dulu gitu. Oke, berarti kan publisher kan untuk mempublish ada. Ya. Publish. Berarti tadi misalnya awak punya sebuah tulisan yang Ya. ingin dipublish, Hmm. editornya dari Udajo. Ada tim kami. Ambo termasuk editor kan. Ada tim juga. Oke. Layoutnya ada tim kita juga. Pembuatan covernya Cover jadi kita juga semuanya. sedolahnya Tim ya. tiganya penulis ya tinggal terima buku yuk selesai aja. Syarat seorang penulis kalau yang diterima oleh syarat seorang penulis yang baik yang bisa diterima oleh seorang publisher. Tadi itu ada penulis Selain plagiarisme. plagiasi. Yang kedua memang tulisannya itu bisa diambil manfaat dari banyak orang. Luas lah ya, pembahasannya luas. Terus yang ketiga ditulis rapi. Oke. Karena banyak juga orang nulis tidak rapi kan, Iya, iya. berantakan. Kalau misalkan penulis mayor, kalau kita kan ya tipenya penulis minor lah. Iya. Kalau main mayor tuh ya memang enggak toleransi dengan banyaknya salah ketik, enggak toleransi, langsung balik aja. Maupun bagus pun hasil tulisan naskahnya dikembalikan aja. Kan ada editor yang mau edit. Ini sampai minor nih. Oh. Editor kecil lah maksudnya. Kalau ada balik mana ya balik. Oh, kalau bari warna balik aja Balik. Biar- bisa nulis keduanya. Nah, kan fenomenanya kini penulis Ya, kalau yang ambo celak-celak makin kekinian bahkan tak hanya tulisan ya, iya. bahkan untuk di media berita pun orang lah mulai casual, menyesuaikan dengan anak-anak sekarang yang pengennya nak terlalu kaku-kaku bana, santai-santai. Bahkan tulisan-tulisan pun kini wak baca lah mulai kayak membaca itu lah kayak ngobrol gitu. Ya, betul. Kayak bahasanya lah bahasa Kayak percakapan, bahasa obrolan tulisan. harian lah. Iya betul. Betul. Kalau kayak gitu tuh Hah? untuk ditampe udah aman. Bisa. Bisa juga. Ya kan tergantung genre tadi, fiksi dan non fiksi kan. Oke. Nah, kalau fenomena kayak itu asih bener udah. Batu. Yang itu kan orang dulu kalau baca novel zaman dulu tuh ya, kalau bungaku bunga gitu ya. ada berbunga-bunga, alam semerbak mewangi gitu kan. Sedangkan kini orang main lurus-lurus tebing. Iya betul. Iya sih, fenomena yang kini kan kayak misalkan lagu Minampu, kalau saya lihat judulnya kan memang to the point aja. Iya. To the point kan. Ya, itu the point lah. Karena kalau bahasa di Minang lagu kini itu kan yang kiasan versi orang lama, jadi yang sampiran jadi yang isi dengan sekarang kan. Ya. Bahkan sekarang ada sampiran-sampiran isi sudah ya. Iya kan. Betul. Isi sudahlah. Kalau menurut Anda apa itu? Atau ya oke lah menurut karena itu selera pasar. Sebenarnya sih boleh-boleh aja sih. Karena itu kan pengayaan. Pertamanya pengayaan. Yang kedua memang kita juga harus terbuka juga dengan perubahan kan. Kayak tadi habis-habisnya Bu, orang tidak terlalu mau lagi yang formal. Tapi ada tapinya. Jangan sampai kemudian kita menganggap yang punya kita kini kok saja yang bagus gitu. Di situ masalah Biko banyak timbul tuh, karena banyak sastra yang lama tuh kalau dibaca ulang itu jauh lebih bagus kalau kita mau baca kan. Kayak dibikin orang-orang kan. Tapi kalau untuk pengembangan boleh lah. Kayaknya orang bagus juga. Bagus itu. Ya karena kita melihat kan minat baca orang terutama untuk buku fisik bisa dibilang menurun ya, dan kalau cilihat di toko-toko buku pun yang datang tuh adalah mereka-mereka aja yang emang suka membaca selama ini. Lebih didominasi ya, walaupun ada yang pembaca-pembaca baru. Betul. Nah kayak gitu tuh salah satu mungkin ya supaya orang bisa lebih membaca pun lebih enak.
Betul nggak sih? Ya betul betul. Penggunaan bahasa yang lebih ringan gitu ya. Biar ringan. Lebih simpel gitu. Apalagi pola orang kini, anak-anak kini kan Nggak tahu sampiran. ya nanya jelas-jelas aja lah Pak. Nama-nama nala udah aja. Ya benar-benar aja lah. Oke, nah Nah, apa sih goals sudah ke depan? Kau kan nulis lah banyak kok. Waduh, barambo catat kok. 2 baleh buah, 2 baleh buah ngeri 2 baleh. lah banyak ya. Iya lah banyak banyak kok lah banyak lah keren. Bahkan ada juga judulnya pun di garis miring kan sekitar di garis miring karena ada bahasa casual itu kan Casual. mumpung membahas kita casual. Oh iya. Ngulik. Oh iya, yang terbaru tuh. Iya, Yang terbaru. pernikahan versi Minangkabau kontemporer. Nah, tadi yang Tabi tadi itu Hmm. terhubung dengan itu tadi itu kan skripsi yang dibukukan. Oh, itu skripsi yang dibukukan. Iya, skripsi anak psikologi. Heeh. Aku bawa dulu waktu itu nulis konsultasi juga dengan awak kan. Ya. 1,5 tahun panjang lama nulis tuh karena lama tuh penasaran juga awak kan. Iya. Hasilnya mau dia apa tuh minta baca bagus hasilnya. Tak bayang lo kenapa aku tidak ditulisin saja di buku kan. Oke. Nah, dicoba lah membuat judulnya seperti tadi itu ngulik pernikahan versi Minangkabau Ah. kontemporer. Iya betul. Berarti kan kayak udah pun lah mulai Menyesuaikan. menyesuaikan dengan selera anak kini. Iya. Bahkan ada lo internasional sekete seperti novel Anizaru. Anizaru dan Jepang dia. Ya Jepang kan banyak juga novel-novel 10 tahun terakhir kok kan 7 Menara, 7 Iya. ini kan. Ada daerah-daerah di luar yang dikaitkan dengan kisah cinta di sini. Iya betul betul. Ya, udah pun mulai masuk ke situ ya. Iya. Mungkin dia terbawa situ aja. Terbawa ya. Nah, itu pun menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi kawan-kawan pun kalau Nio nulis pun boleh dengan apa yang terjadi saat ini, apa yang sedang tren. Iya. Boleh mana? Banyak malah kini kalau buku-buku yang laku misalkan di platform-platform digital itu yang terjadi masa-masa kini aja. Ya, Yang mau coba baca-baca kan. Betul. Bahkan kalau di aplikasi-aplikasi bacaan gitu ya, malah kisah terkuat itu adalah tentang keluarga. Karena memang genre kan. Ya. Tiap orang punya genrenya masing-masing ya. Tapi yang pasti mau rumusnya menulis itu kan gitu aja. Setiap tulisan itu akan menemui pembacanya sendiri. Oh, Kan itu saya. betul. Nah, Itu katanya. coba Wak kaitkan dengan anu CD Samo publisher tadi. Oke. Nggak publisher tadi. Samo hal udah misalnya ada sebuah karya orang, Iya. ini jelek, ini belum layak untuk belum layak. dipublish. Kan bahkan ada 1 atau 2 penulis terkenal bahkan di dunia yang pernah tulisannya itu ditolak Sekian kali. Gitu. sekian kali. Sebut saja J.K. Rowling. J.K. gitu Rowling, ya. betul. Ya. Betul. Setelah ditolak malah, tapi di publisher yang bisa menerimanya malah boom. Kalau udah ada nolak-nolak gitu enggak? Ya banyak. Ada yang memang belum layak ada kan. Naskah-naskah yang memang pertamanya plagiasi ini tinggi. Ya. Kedua memang kayaknya topiknya masih sekete. Standar ya. Nah, kalau diterbitkan pun kayaknya enggak akan banyak menjangkau pembacanya. Jadi kembalikan aja, dikeceng kapan penulisnya Iko yang kena pertimbangan kita gitu. Oke. Tapi yang penting Tapi ada yang gigi ya. Iya. Ada yang gigi hanya dikembalikan, pelok aja baliknya boleh kan. Berkali-kali tuh sampai sampai terbit akhirnya. Berarti karena kegigihannya dan mau bisa dikecian ya kan. Kalau misalnya seorang publisher kan, oh ini belum layak publish loh, koleksi lagi, tapi karena dia keinginannya Di mau koleksi berubah kampus-kampus Indonesia. bahkan sekarang dipakai oleh kampus Ya, jurusan kesehatan kampus di kesehatannya. Indonesia. Wow, itu berkat kegigihan. Kan lumayan tuh. Lumayan. Daripada cuma terletak di laptop aja naskah tuh kan. Betul, Dibaca betul. sama kampus lain gitu kan lumayan lah. Jadi kalau di rumah Sadonyo nulislah dulu. Nulis kalau aja lo dulu. Kalau emang mau kirim nulis dulu ke aja dulu. publisher yang ada di Tampek Motak. Boleh. Oke udah, sebelum kita akhiri, Oh iya. iya nggak salah sajam sih kita. Wah, Baru kangen masih gitu kan. Closing statement seketik dah untuk kawan-kawan di rumah yang mungkin kepengen jadi seorang penulis seperti udah. Oh gitu. Apa ya? Kalau dusanak kita TVRI Sumbar di kampung dan di rantau yang mau nulis, pertama emang nulis aja, tulis. Jangan pikirkan
apa yang akan didapat nanti, karena pasti kalau niatnya baik, hasilnya pasti baik. Hanya masalah waktu, dan yang pasti setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri. Itu saja. Ya, Oke. jika ada yang akan ditulis, ada yang harus ditulis, ditulis. Tapi juga tidak berarti semuanya harus penulis, enggak. Tapi bagi ada yang mau ya silakan tulis saja dulu. Nah, itu aja. Kebanyakan penulis banyak saingan aku. Tidak. Enggak juga. Tapi seorang. Teknis kesan-senang ya. Setiap penulis itu akan menemui pembacanya sendiri, segmennya sendiri. Setiap tulisan itu akan menemui pembacanya sendiri. Oke, terima kasih udah Novik. Terima kasih banyak TVRI Sumbar Semoga makin dan sukses. udah Desbi. Iya. Semoga tetap menginspirasi. Amin. Jadi publisher yang mungkin lebih boom lagi. Amin, amin. Ma tahu awak masuk dalam satu-satunya. Boleh. Oke, dan saudaranya itulah bincang-bincang kita bersama Uda Novik El Koto. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkit kita kok. Semoga semakin banyak penulis di ranah Minang seperti di tahun-tahun dulunya. Nah, gitu ya. Amin. Ambo Rizky Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.